Wanita ini. Dia pingsan, jadi bagaimana harus menghadapinya? Ambil kembali dulu. Apakah tanpa henti? Hentikan, hentikan. Tidak berhenti. Kamu bangun. Lei Mengtinghei. Akhirnya kau bangun. Apa yang salah denganku? Kamu gila. Kamu sangat dekat denganku. Apakah Anda mencoba menjadi hooligan? Tidak. Seseorang mencoba menculik kita. Kita di mana ini? Ini surga. Kita mati. Ini adalah villa nomor 1 di Pulau Laut. Apa? Kamu sekarang berada di Pulau Laut nomor 1. Villa Pulau Laut nomor 1. Kediaman Tuan Muda Ibu Kota Tianjio. Iya, mengapa kita di sini? Mungkinkah Tuan Muda Ibu Kota Tianjiang menyelamatkan kita? Jika Anda memahaminya dengan cara ini benar rumahnya? Tanpa diduga, kecantikan saya diselamatkan oleh pahlawan Tuan Muda Ibu Kota Tianjiao. Aku sangat beruntung. Tapi mengapa Tuan Muda Ibu Kota Tianjio menyelamatkan kita? Mungkin Tuan Muda Ibu Kota Tianjio mengetahui bahwa saya diculik. Jika Anda tidak bahagia, dia akan menyelamatkanmu. Lagi pula kami berada di restoran sebelumnya. Dan begitu banyak orang melihatnya. Tidak apa-apa. Nona, kamu sudah bangun. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Nona muda, aku ingin tahu. Apakah Tuan Mudamu punya waktu sekarang? Saya ingin berterima kasih padanya. Permisi, Tuan Muda kita sudah tidur. Baiklah, aku akan berterima kasih padanya nanti. Saya harap Nona Lin bisa merahasiakan apa yang terjadi hari ini. Nona Su, jangan khawatir. Aku tidak akan memberitahu orang apa yang terjadi malam ini. Bahkan jika aku mati, saya pergi dulu. Selamat tinggal. Ikut denganku. Ikut denganku. Kenapa? Apakah kamu masih ingin menginap? Kau pikir ini rumahmu? Ayo pergi. Apakah kamu benar-benar tidak dapat menemukannya? Kakak Badai, Peter terakhir muncul untuk membawa Xiaoning pergi di sebuah restoran. Aku tidak tahu apa yang terjadi, dan tiba-tiba menghilang begitu saja. Aku melihat banyak orang tidak dapat menemukan jalan mereka ke bawah. Mungkinkah sesuatu terjadi ketika berhadapan dengan Xiaoning? Itu tidak mungkin. Geng Liba, penjahat kejam dan bersenjata. Mereka mau membunuh Shaolin, seorang pekerja migran belaka. Tidak mungkin. Lalu katakan padaku apa yang terjadi. Pelarian guntur. Tidak adil dan mereka melakukan hal-hal yang berubah-ubah. Saya menduga mereka mengambil uang itu dan langsung pergi. Sekelompok bajingan pergi. Dan lanjutkan malam ini untukku. Pergi ke klub keuangan dan tanyakan secara langsung. Oke kakak. Tunggu saja aku di sini. Aku akan melakukannya sendiri. Halo, saya ingin melakukan elektrokardiogram. Lepaskan pakaianmu dan berbaringlah. Coba roknya dilepas. Lepaskan saja. Itu kau punya dokter wanita. Bisakah Anda membantu saya memanggilkan dokter wanita saja? Jadi pria bukan dokter? Kenapa kau sok tahu? Jika tidak ada dokter wanita, maka saya akan menemui Anda lain kali. Anda mungkin merasa malu ketika melihat saya sebagai seorang pria, kan? Tidak harus seperti itu. Kami melihat begitu banyak pasien setiap hari, sehingga kami hanya melihat pasien, tanpa memandang jenis kelamin. Saya pikir Anda juga seorang intelektual yang tinggi, jadi Anda seharusnya tidak memiliki prasangka bodoh seperti itu, bukan? Kenapa Anda bertanya kepada saya mengenai alat tes? Itu belum menjadi anak landak dari seorang dekat. Ada seorang pekerja migran, baru saja membawa istrinya untuk pemeriksaan bersalin. Dia akan terjadi. Ikon keinginan saya sekarang ada di dalam. Ada ulasan di pos terdepan. Periksa tubuh. Ayo cepat, masih banyak pasien yang menunggu di luar. Jangan sia-siakan sumber daya medis berharga semua orang. Jangan buang waktu. Semua orang, lepaskan rokmu. Jangan mendekat. Hei. Beraninya kau berpura-pura menjadi dokter dan membocorkan penyakitmu. Saya akan memberi Anda dua pilihan. Anda kebal kalajengking, mengirimmu dalam perjalanan. Beraninya kau membalas dendam. Dokter detoksifikasi. Saya akan memberi Anda kata pertama 2 kali dan menulis kata kedua. Mengirim Anda langsung di jalan. Kamu ternyata adalah dokter palsu. Itu konyol, saya bukan dokter. Bisakah saya bekerja di sini? Siapa yang membiarkanmu menendang pintu cepat dan pergi ke koridor? Atau saya akan memberitahu Biro Keamanan.
tahu apa yang ingin Anda lakukan. Beraninya kau memukulku. Apakah Anda tahu siapa saya? Aku akan memberimu pelajaran. Wan Tiang, kamu baik-baik saja. Kenapa kamu membiarkan orang gila ini masuk dan memukulku? Satpam, tangkap dia untukku. Jika terjadi kesalahan, kamu sedang merayu kematian. Siapa pria ini? Mengapa orangnya begitu bagus? Berani membuat masalah di rumah sakit keluarga Liu. Sekarang aku dalam posisi. Perbuatanmu dosa. Bagi saya lebih baik kamu ke neraka. Jangan main-main. Ini Master Liu San kan? Ayahku adalah Liu Tiajian, direktur rumah sakit ini. Jika Anda berani bermain keras dengan saya, tunggu ayahku datang. Aku mencegahmu keluar dari rumah sakit ini. Jika tidak ada yang memanjakanmu, bagaimana kamu bisa berpura-pura menjadi dokter untuk membocorkan penyakitmu? Di sini saya akan memberi Anda 10 menit untuk menelponnya, untuk berbicara dengan saya. Kau ingin mati bukan? Aku memenuhimu keinginanmu. Kalau kukatakan pada ayahku, aku akan dimarahi lagi. Tidak jelas untuk membersihkan pekerja migran ini. Halo Saudara Long, di mana kamu? Saya diganggu di rumah sakit. Apa Anda berada di rumah sakit? Kalau begitu, cepat dan bawa seseorang ke sini. Wah, orang-orangku akan segera datang. Kau akan mati. Jika orang-orangmu tidak bisa, nantinya aku akan memberimu pelajaran. Kamu terlalu sombong. Dekan akan datang untuk menghukum. Anak ini ingin dihajar. Liu Xiao, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Keluarkan dia dari jalan. Kakak kamu akhirnya di sini. Siapa yang tidak punya mata untuk memukulimu seperti ini? Aku Li Long akan membantumu menghajarnya anak ini. Saudara Lu, saya tidak pernah menderita kerugian seperti itu. Sejak saya masih kecil, kamu dan orangmu akan mematahkan tangan dan kakinya dulu. Siksa dia. Tampaknya hubungan antara Li Heilong dan Liu Xiao tidak biasa. Li Heilong akan membantu Liu Xiao membalas dendam. Anak ini akan sengsara. Long memberi penghormatan kepada Tuan Xiao. Mohon Dewa Perang, bangun. Bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Terima kasih. Saya bertanya, dia adalah temanmu tidak? Jangan salah paham, dia berpura-pura menjadi dokter untuk mendetoksifikasi istri saya. Dia adalah. Jika begitu banyak anak buahmu, bantu saya sedikit tenggelamkan dia. Saudaraku, bukankah kau di sini untuk membantuku? Siapa orang yang mau membantumu? Tutup mulutmu. Kenapa kau tak mau? Tidak. Bukannya Anda mengatakan bahwa keluarga Liu tidak bisa hidup? Anda bilang mau menenggelamkan putra Liu Tianjiao. Aku tidak tahu mau kemana. Jika Anda takut, apakah kamu takut? Siapa saya? Keberanian seperti itu. Berani membuat masalah. Saat saya berlatih, dia bilang dia akan menenggelamkan anakku. Berani membuat masalah di rumah sakit saya. Dia tidak berani sekarang. Anak ini sudah kacau. Ayah, siapa yang mengganggu anakku? Saya memukulnya karena dia berpura-pura menjadi dokter untuk mendetoksifikasi pasien. Kamu bilang dia tidak pantas dipukuli. Li Yuanang ini sering main-main di rumah sakit. Lalu apa? Ayahnya adalah dekan. Anak ini mengacaukan orang yang salah. Berhenti membuat keributan. Jangan bias. Jadi sepertinya kamu akan melindunginya. Maaf, Anda berani mengatakan bahwa Anda tidak tahu bahwa putra Anda menyamar sebagai dokter berbisa. Anda berani mengatakan Anda tidak ingin melindunginya. Anakku, dia tidak berpura-pura menjadi dokter. Dia adalah seorang dokter sejati. Saya minta dia untuk menunjukkan sertifikat dokternya. Ayah, saya dekan di sini. Saya bilang siapa dokternya? Dia adalah dokter. Tidak diragukan lagi. Jika Anda membuat masalah di rumah sakit dan menyakiti anak saya telah memberitahu Departemen Keamanan, Biro Keamanan saya. Bagaimana jika Anda berlutut dan meminta maaf kepada anak saya sekarang? Mungkin dia akan melepaskanmu. Jika tidak, Anda menunggu untuk tinggal di dalamnya selama sisa hidupmu. Sudah kubilang kau punya klub barang lamamu. Beraninya kau begitu lancang. Beraninya bajingan kecil ini berbicara padaku seperti ini. Aku bilang kamu anjing tua, harus dihukum dengan anakmu. Anak baik,
Aku akan mengatakan ini padamu hari ini. Aku akan membuatmu membayar hari ini. Aku bilang kamu anjing tua, harus dihukum dengan anakmu. Nak, dengarkan apa yang aku katakan. Aku harus membuatmu membayar hari ini. Kepala Biro. Apa yang terjadi di sini? Seong Taishan, kamu di sini. Anak ini membuat masalah di rumah sakit, menghajar anakku dan menghinaku secara verbal. Cepat tangkap dia dan perlakukan dia dengan ketat. Iya, saya juga bisa membuktikannya. Ini orangnya. Dia membuat masalah dan memukuli orang di sini dan memarahi dekan kita. Bawa orang ini dan bawa ke kantor. Siapa? Anda tidak boleh membawanya. Kau kira dia tidak akan menangkapnya? Apa hakmu, percaya atau tidak? Aku akan menangkapmu bersamanya. Tidak percaya. Saya tidak percaya bahwa Anda seorang dekan belaka masih bisa menonton hari ini di kota Shanghai. Di rumah sakit ini, Lao Zu adalah raja komandan. Dia juga terlibat dalam masalah barusan. Kamu harus membawanya bersama mereka. Jotua, kamu semakin tua. Apakah dia terkejut melihat seorang wanita cantik? Hai komandan. Halo Nona Chen. Pria itu mengenal Long. Wanita ini mengenal detektif itu. Pasangan ini mengenal komandan. Nona. Detektif Liu. Dia berpura-pura menjadi dokter dalam upaya detoksifikasi. Dan Liu Tianjian ini menutupi putranya di rumah sakit. Tolong cek situasinya. Beri aku penjelasan. Iya ya. Harap yakinlah. Nona Chen, aku pasti akan menyelidiki masalah ini. Memberi Anda jawaban yang memuaskan. Lao Liu, tuan muda ibu kota Tianjio kemarin melakukan ini untuk Nona Chen. Putra orang terkaya Cao dihapuskan. Orang kaya Cao telah dihapuskan oleh wanita ini. Dan setelah itu, orang terkaya Cao bahkan tidak berani melepaskan kentut. Orang hukum mengirim Charles yang untuk meminta maaf padanya. Dengan orang-orang kaya Yasha. Bisakah Anda berani menyinggung Nona Chen ini? Inspektor, bagaimana kita berdua bisa tahu bahwa seseorang memiliki latar belakang yang begitu kuat? Bagaimana saya dan anakku melewati masa sulit ini hari ini? Ini salahmu Tianjio. Berlari di belakang, Anda akan menderita pada akhirnya. Kamu dan anakmu. Aku mau melihat. Pergi dan akui kesalahanmu. Yang terbaik adalah mendapatkan pengampunan Nona Chip di tempat sebelum masalahnya semakin besar. Kau berbuat salah padanya. Saya baru saja memeriksanya. Anakku yang bersalah. Aku sedikit deg-degan dengan kata-kataku barusan. Sekarang, kami bertanggung jawab untuk meminta maaf kepada Anda. Setelah meminta maaf, apalagi yang Anda ingin mereka lakukan? Bukankah kamu baru saja mengatakan untuk mengakui bahwa anakmu salah? Maka Anda harus membuatnya jelas. Apa yang salah dengan itu? Setelah kau merasa bahwa kau telah menjual dia, saya akan memberimu pelajaran. Berani menyinggung Nona Chen, aku akan menghajarmu hari ini. Pergi kamu jauh-jauh. Ayah, aku tahu aku salah. Aku salah, kamu berani menyinggungnya. Apakah dia masih berani menggertak pasien lain lagi? Liu, jangan pukul lagi. Jika Anda memukul dia seperti ini lagi, takutnya dia akan menderita. Saya akan menghajarmu untuk membalas kejahatanmu kepada Nona Chen. Liu Xiao, cepat dan minta maaf kepada Nona Chen. Kalau tidak, ayahmu benar-benar akan memukulimu sampai mati. Nona Chen, saya tahu saya salah. Mohon maafkan saya. Karena Anda dengan tulus meninggalkan dan menolak untuk memaafkan, aku akan menghajarnya lagi. Saya tidak tahan dengan perlakuan Anda. Ini tidak seperti Anda memukul orang. Kau mau seperti apa? Aku bilang memukul orang tidak sepertimu. Jika Anda benar-benar ingin menghajar, satu momen sudah cukup. Seperti ini. Putraku. Lihatlah, satu momen sudah cukup. Lihatlah ke dalam. Satu momen sudah cukup, oke. Aku sudah memaafkannya. Ini adalah akhir dari masalah ini. Dan Lin Nona Chen telah memaafkannya. Selamatkan nyawanya. Ayo angkat dia. Dokter wanita, bisakah saya diperiksa sekarang?